Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang besar. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, mengenai kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Tuhan arahkan hati setiap kami Tuhan. Ubahkan banyak tanah subur yang siap untuk ditabur, sehingga benar-benar kami bukan cuma berdiam jadi mendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang mempercayai untuk menyampaikan firman, urapan-Mu Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Biarkan semua hikmat yang sudah Tuhan anugerahkan boleh tersampaikan siang hari ini dan seterusnya, sehingga benar-benar setiap jemaat Tuhan yang Tuhan percaya untuk dilayani, semuanya pasti diberkati sempurna. Kami doa biar kiranya Tuhan, tangan Tuhan sendiri lagi bekerja. Kami berdoa isi hati Tuhanlah semua yang disampaikan, semua yang ada diberkati dengan sempurna dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan suka, kita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana sukacita ada, pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Puji Tuhan. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Kemarin saudara kita membantu bisa melayani untuk ibadah penyerahan anak saudara bersama dengan Pendeta Lukas, dan saya mengerti kenapa dia nggak mau khotbah di bagian itu saudara, karena memang tidak mudah, karena lagi khotbah anak-anak teriak-teriak. Nah, Yesus Tuhan baik. Tapi puji Tuhan, nggak apa-apa. Kalau anak-anak yang lari-lari saya nggak apa-apa. Kalau bapaknya yang lari saya takut saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saya senang sekali lagi bisa lihat saudara semangatnya luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri pun kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, maksudnya saudara, kalau kita bisa mengangkat Alkitab kita, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita buka kitab kita saudara, saya mengajak saudara untuk melihat satu gambar ini saudara. Boleh munculkan di multimedia. Saya akan ajak saudara untuk melihat satu gambar ini saudara. Haleluya. Oh, di mana-mana dada-dada semua. Iya. Dadah. Haleluya, ya. Ini ada artinya saudara. Kalau dada-dada itu artinya ada, tapi hanya orang beriman yang bisa melihatnya saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, apa sih gambar yang saya mau tunjukkan ke saudara? Nanti tim saya akan tanya semua WA saudara, tidak kirim semua WA ya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, yang saya mau bahas adalah bicara tentang rancangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan. Amin. Tuhan punya rancangan bagi setiap kita. Apa rancangan Tuhan? Saya mau bilang saudara, segala yang terbaik. Bicara tentang berkat, sukacita, damai sejahtera, menjadi kuat, keselamatan dan lain sebagainya saudara. Nah, dan Tuhan punya rancangan, dan Tuhan mau saudara saya mencapai rancangan Tuhan. Katakan amin. Nah, mungkin saudara menatap saya berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya mencapai semuanya Pak Pendeta, kenapa sampai hari saya nggak capai Pak Pendeta? Kalau Tuhan mau saya diberkati, kenapa saya belum diberkati? Kalau Tuhan mau saya menjadi kuat, kenapa saya masih lemah? Kalau Tuhan mau saya mengalami hal-hal yang luar biasa, saya sukses, saya berhasil, kenapa saya belum sukses? Kenapa saya belum berhasil? Dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, seringkali kita tidak mencapai rancangan Tuhan karena kita tidak memiliki kuncinya, yaitu bicara tentang firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan. Mungkin saudara menatap saya berkata, firman Tuhan Pak Pendeta, kalau bicara tentang firman Tuhan saya baca firman Tuhan. Kalau bicara tentang firman Tuhan Pak Pendeta, saya sering dengar khotbah Pak Pendeta. Dan bagaimana bilang saya nggak punya firman Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu adalah benih. Sama-sama bilang sama saya, benih. Sama-sama bilang sama saya, benih. Amin. Artinya apa? Itu adalah benih yang ditaburkan. Tapi saya mau bilang saudara, bicara tentang firman akan berdampak dalam hidup kita. Firman akan akhirnya menjadi bicara tentang satu hal yang membawa kita pada rancangan Tuhan yang luar biasa.
adalah ketika firman itu jatuh di tanah yang subur, yaitu bicara tentang apa? Ngalamin pertumbuhan, ngalamin yang namanya berbuah. Sama-sama bilang sama saya, sikap hati menentukan. Sama-sama bilang sama saya, jenis hati kita menentukan. Amin. Karena apa saudara? Itulah yang akhirnya bisa menghasilkan dampak dalam hidup kita, sehingga kita bisa mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Kalau itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan akhirnya berbuah dalam hidup kita, saudara. Nah, dan mungkin saya bilang sama saya, Pak Pendeta, ya tapi masalahnya Pak Pendeta, saya rasa sikap hati saya sudah benar, Pak Pendeta. Ada banyak orang, kenapa akhirnya tidak mencapai semua yang sudah Tuhan sediakan? Karena dia tidak punya pemahaman yang benar tentang sikap hati yang benar. Dia pikir sikap hatinya sudah benar, padahal sikap hatinya salah, sehingga tidak pernah mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan. Dan di posisi ini seringkali, saudara, ada banyak orang akhirnya komplain sama Tuhan. Bahkan ada banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita akan membahas tentang perumpamaan tentang penabur dan benih, saudara. Sama-sama bilang sama saya, penabur. Sama-sama bilang sama saya, benih. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari sekali lagi, saudara dan saya akan punya sikap hati yang benar, sehingga melalui sikap hati yang benar kita akan mencapai segala rancangan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Yuk kita buka Matius 13 ayat 3 sampai 8. Matius pasal yang ke-13 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Sama-sama kita akan baca. Saya baca ayat 3, saudara 4, kita gantian 8. Kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Demikian ayat ketiga. Dan ia mengucap banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, silakan. Ayat yang kelima, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, silakan. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8 sama-sama, 3, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang sekali lagi saudara, kita bisa melihat ada 4 jenis tanah yang Tuhan Yesus bahas dalam perumpamaan penabur ini, saudara, yang menggambarkan tentang sikap hati kita, saudara. Ini penting untuk kita pahami supaya apa? Supaya kita mencapai rancangan Tuhan. Sekali lagi doa saya melalui firman Tuhan hari, saudara, saya punya pemahaman yang benar sehingga sikap hati kita benar. Rancangan Tuhan yang indah menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa jenis tanah yang pertama? Yang pertama saya mencatat jenis tanah pinggir jalan. Sama-sama bilang sama saya, tanah pinggir jalan. Coba kita lihat ayat yang keempat dan kita loncat ayat 19. Kita lihat dulu saudara ayatnya yang keempat sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di mana? Di pinggir jalan. Lalu datanglah apa? Burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19 dikatakan apa? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah apa? Dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu di pinggir jalan. Nah, kalau saudara perhatikan, bicara tentang di pinggir jalan, kalau saudara perhatikan jalan, saudara, baik dulu sampai hari ini, saudara, orang sipil pasti tahu, saudara, bahwa biasanya bahwa tanah di pinggir jalan, dia masih tanah, saudara, tetapi teksturnya sengaja dibuat jadi keras, saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya ketika jalan itu dibangun, dia bisa ikut menopang jalan itu, saudara, sehingga tidak mudah goyah dan akhirnya jalan itu tidak akhirnya retak, saudara. Jadi biasanya bicara tentang yang di pinggir jalan, dia masih berbentuk tanah, tapi saya mau bilang saudara, tanah yang keras. Dan ini gambaran tentang apa, saudara? Benih yang jatuh di tanah pinggir jalan adalah gambaran apa? Firman Tuhan yang jatuh di sikap hati orang yang punya hati yang keras, saudara. Artinya apa? Benih memang jatuh, saudara, tetapi tidak masuk ke dalam. Kenapa? Karena hatinya keras, saudara. Dan akhirnya tidak terjadi pertumbuhan di sana. Dan akhirnya tidak membuat dia mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan. Ada banyak orang Kristen, dia pikir, saudara, hatinya hati yang subur. Padahal setiap firman yang ditaburkan, dia responi dengan kekerasan hati, saudara. Pendeta udah khotbah sampai amadel mau keluar, saudara. Tetap dia terima dengan penolakan. Pendeta tahu apa nih? Pendeta tahu apa ini? Pendeta nggak tahu apa-apa nih pendeta. Kalau pendeta tampak boy lagi tahu apa kok pendeta? Saya sudah ngalamin pahit manisnya kehidupan. Bahkan sampai asin ketek kehidupan saya sudah ngalamin. Kalau kita tahu apa? Akhirnya apa?
tidak ada firman yang masuk dalam hatinya, sehingga apa? Dia pulang gak bawa berkat, saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, ada banyak orang Kristen ke gereja, sikap hatinya penolakan, saudara. Ada banyak orang Kristen ke gereja, firman sudah ditaburkan, tetapi karena sikap hatinya penolakan dengan hati yang keras, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, jadi akhirnya apa, saudara? Nggak ada yang masuk ke dalam hatinya. Pulang-pulang gak dapat apa-apa, saudara. Ada orang yang saya kenal, saudara, dulunya pekerja gereja, saudara, tapi entah kenapa, saudara, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti, saudara. Dan akhirnya apa? Suka hadir di sisi saya. Saya pikir dia mau dengar firman, ternyata hanya untuk cari kesalahan saya, saudara. Jadi dia hadir di sisi saya, dia nyata dalam hati saya, dia ingin untuk belajar firman Tuhan. Tapi ternyata untuk cari kesalahan saya, untuk apa? Untuk diposting ke dalam grup WA, saudara. Kenapa saya tahu? Karena salah satu anggota grup WA itu teman saya, saudara. Tuhan kirimkan mata-mata, saudara. Iya, saya coba ya Tuhan Yesus. Dalam hati saya, Tuhan kasihan banget dia. Gak diberkati, bukan saya kasihan, gak apa-apa, saya semakin digosipin makin sip, saudara. Gosip, semakin digosok semakin sip, saudara. Gak apa-apa digosipin, terserah. Tapi kasihannya adalah apa? Dia yang diberkati. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, hati-hati dengan sikap hati kita, saudara. Siapapun kita, pastikan kita punya hati yang subur, katakan amin. Saya mau bilang, saudara, jangan datang dengan kekerasan hati. Itu saya bilang sama saya, Pak Pendeta, dia mau gimana Pak Pendeta? Namanya juga saya kan orang Ambon, Pak Pendeta, orang Manado, Pak Pendeta, orang Papua, Pak Pendeta, orang Batak, Pak Pendeta. Apalagi saya campuran Ambon, Batak, dan Papua. Lengkaplah sudah. Saya memang keras hati saya. Saya mau bilang, saudara, jangan keraskan hatimu kalau bicara tentang demi firman. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, saya mau bilang, saudara, lembutkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Supaya apa? Benih firman akan bertumbuh dan membuat kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan keraskan hatimu. Bilang sama yang ngomong, kayaknya kau yang keras. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Karena sebelum kita pindah, saudara, karena urutannya begini, saudara, urutannya begini. Bicara tentang ketika kita mendengar atau kita membaca, saya mau bilang, saudara, sebelum sampai pada pengertian, ada satu fase yang paling penting, yaitu apa? Menerima dulu, saudara. Karena tanpa penerimaan kita tidak akan mengerti dan akhirnya tidak akan bertumbuh. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus pulang kampung, saudara, ada banyak orang di sana tidak menerima mujizat. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar, mereka tidak menerima apa yang mereka dengar. Oh, dia bukan Mesias. Oh, dia bukan Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Akhirnya pengertiannya jadi salah. Akhirnya tidak mengalami pertumbuhan yang membuat mereka melihat mujizat. Maka saya mau bilang sekali lagi, saudara, jangan keraskan hati. Sama-sama bilang sama saya, terima. Bilang sama kanan kiri, terima firman Tuhan. Di situ ada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa jenis tanah yang kedua, saudara? Yang kedua adalah tanah yang berbatu. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang berbatu. Kita lihat ayat 5 sampai 6, saudara. Nanti kita loncat 21 dan 20, saudara. Sama-sama kita baca. Sudah di sana ayat 5 dan 6, boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebagian jatuh apa? Yang tidak banyak tanahnya. Lalu apa? Karena apa? Tanahnya tipis, ayat yang 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering. Karena apa? Tidak berakar. Ayat 20 dan 21 dikatakan apa? 3, ya. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera apa? Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Sama-sama bilang sama saya, tidak berakar. Sama-sama bilang sama saya, hanya tahan sebentar. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun apa? Kalau saudara perhatikan, bicara tentang tanah yang berbatu itu berbeda dengan tanah yang di pinggir jalan. Artinya apa? Bicara tentang secara kekerasan, dia tidak sekeras tanah yang di pinggir jalan tadi, saudara. Firman bisa masuk, saudara, tetapi karena tekstur tanahnya berbatu, firman ini tidak masuk sampai pada kedalaman, saudara, sehingga tidak berakar, sehingga tidak punya kekuatan, saudara. Artinya begini, saudara, orang jenis ini dia akan menolak firman. Jadi ketika firman disampaikan, dia terima dengan sukacita. Ketika firman disampaikan, dia terima, saudara, dengan baik. Tetapi sayangnya hanya lalu dengan begitu saja, saudara. Dia terima firman Tuhan, tapi ya sudah, sampai di situ saja. Dia tidak merenungkan firman itu, saudara. Dan akhirnya apa? Tidak mengalami yang namanya berakar, saudara. Saya mau bilang, tidak cukup saudara cuma dengar firman di gereja saja. Saya selalu bilang jemaat Tuhan, kita harus baca, kita harus renungkan firman Tuhan. Saya senang dengan kesaksian seorang jemaat, saudara. Dia tiap pagi istrinya bilang, Pak, saya juga kaget, saya bangun pagi, suami saya sudah baca Alkitab. Waduh,
itu memang imam yang luar biasa. Cuman kemarin ada ibu juga ketawa gara-gara suaminya jangankan berdoa untuk keluarga, doa makannya aja dia lebih doa. Ya Yesus, saya mau bilang sekali lagi saudara, udah bu, nggak usah hakimi suami ibu, udah, nggak usah, udah kasihan dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bagaimana kita bisa berakar kalau kita merenungkan firman. Saya mau bilang saudara, Pemasmur berkata, renungkanlah itu seminggu sekali. Siang dan malam. Artinya apa? Setiap saat renungkan itu. Bahkan Tuhan pesan kepada Yosua untuk mencapai rancangan Tuhan ketika dia pimpin bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Coba kita lihat Yosua pasalnya yang pertama saudara. Kita lihat kalau kita saudara, Yosua 1. Terupdate di iPad saya. Yosua pasalnya yang pertama. Coba kita lihat saudara, Yosua pasalnya yang pertama. Kita buka kitab kita saudara. Kita buka kitab kita saudara. Kita buka kitab kita saudara. Kita buka kitab kita. Ayat ke-8 sama-sama kita baca. Yosua 1 ayat 8 sama-sama kita baca. Yuk, saudara sana boleh bilang, aku diberkati. 3. Janganlah memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau apa? Sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan apa? Berputar. Di setiap kita pastikan kita renungkan firman itu siang dan malam saudara. Jangan hanya izinkan saudara dan saya hanya lewat begitu saja. Kenapa? Karena tidak akan berakar. Sehingga apa saudara? Sehingga tidak akan kuat saudara. Apalagi bicara tentang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yang namanya masalah tentang bisa datang kapan saja, yang namanya penindasan karena iman bisa datang kapan saja. Kalau firman itu tidak bertumbuh berakar di hati kita, kita akan mudah menyerah. Makanya ada banyak orang Kristen gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang berpikir untuk meninggalkan Tuhan karena firman tidak bertumbuh di hatinya saudara, tidak berakar di hatinya dengan baik. Saya mau bilang saudara, renungkan firman. Renungkan firman itu siang dan malam. Ingat terus firman itu, perkatakan terus firman itu saudara, supaya apa? Dia terus mengalami berakar dalam hati setiap kita, sehingga dia punya kekuatan yang luar biasa membuat kita mencapai rancangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, baca firman, renungkan firman. Di situ ada pertumbuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa jenis tanah ketiga saudara? Saya mencatat di sini saudara, adalah tanah yang penuh dengan semak duri. Sama-sama bilang sama saya, penuh semak duri. Coba kita lihat ayat yang ke-7 dan nanti kita loncat ayat yang ke-22. Kita baca dulu ayat yang ke-7. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebagian lagi jatuh di mana? Lalu makin besarlah semak itu dan sekali lagi saudara, ayat 7, 3, ya. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu apa? Dan menghimpit apa? Sampai mati. Ayat 22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah apa? Lalu kekhawatiran dunia menghimpit firman itu sehingga apa? Sebenarnya yang menarik dari ayat ini saudara, dari jenis tanah ini adalah sebenarnya tanahnya tanah yang subur, betul ya? Tanahnya sebenarnya subur. Kenapa? Karena bisa bertumbuh di sana dengan baik, bisa berakar di sana dengan baik. Tapi sayangnya jenis tanah ini dia mengizinkan semak duri ikut bertumbuh di sana, saudara. Maksudnya apa? Untuk mempermudah saya undang tim saya daripada mereka nongkrong di belakang. Silakan maju. Pria ini gambaran benih yang sedang bertumbuh, tapi masih kecil. Ibarat benihnya toge, saudara. Dia bertumbuh dengan baik, berakar dengan baik, tapi masih kecil. Nah, sayangnya jenis tanah ini saudara, jenis tanah ini akan juga menumbuhkan semak duri dan ilalang bersama-sama dengan firman Tuhan. Ayo semak duri boleh maju depan. Dan semak duri bertumbuh dengan besar. Dan seperti apa yang kita katakan, akhirnya karena bertumbuh bersama diizinkan oleh hati yang tadi saudara, Alkitab mencatat semak duri menghimpit benih yang masih kecil itu. Ayo himpit dia. Alkitab mencatat sampai remuk dan hancur. Gak apa-apa, BPJS udah aktif aja. Sebenarnya tanahnya subur saudara, tapi karena dihimpit, diizinkan oleh si yang punya hati ini saudara,
bertumbuh bersama dengan semak duri. Tuh, kau lihat jemaat di sini senang kau menderita. Saya mau bilang sekali lagi, aduh kasihan dan semua analogi dia terus yang jadi korban. Tadi saya mau bilang saudara, ini gambar tentang apa saudara? Sekali lagi, ada banyak orang terima firman, ada banyak orang firman Tuhan bertumbuh berakar di hatinya, tapi sayangnya dia izinkan juga di hatinya bertumbuh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan akhirnya apa? Menghimpit firman yang sementara bertumbuh di hatinya. Pak, saya mau serius, kalian jadi nggak serius aja. Iya kan? Ada banyak orang firman sebenarnya sudah bertumbuh, tapi ketika mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, akhirnya ketakutan, kekhawatiran membunuh firman. Iya kan? Ada banyak orang ketika di gereja, oh, aku percaya aku sembuh oleh bilur-bilurnya, aku sembuh. Itu udah bertumbuh di hatinya. Tapi ketika ketakutan datang, aduh, tapi saya udah stadium akhir nih. Dokter bilang udah no hope nih. Akhirnya yang dihimpit biasa aja, jangan dihancurkan mimbarnya. Iya, akhirnya imannya binasa, saudara. Ada banyak orang sudah pegang firman Tuhan, aku percaya Tuhan sanggup memberkati aku, tapi ketika dia izinkan kekhawatiran masuk dalam hatinya, bertumbuh juga di hatinya, tapi masalahnya ini teman-teman terlalu banyak nih, kayaknya penghasilanku nggak sanggup lagi, akhirnya apa? Si ketakutan kalau tidak menghimpit. Haleluya. Tenang, nanti upload double. Uploadnya doang yang double, isinya mahal. Nah, jadi saya mau bilang saudara, saya berusaha untuk menjanjikan dengan seringan mungkin, tapi tanpa mengurangi esensi dari kedalaman teologis. Saya percaya saudara memahami ini, saudara. Jadi jangan izinkan ketakutan, kekhawatiranmu ikut bertumbuh di hati. Setiap mulai muncul ketakutan, kekhawatiran, langsung buang, langsung pangkas, langsung buang. Supaya apa? Yang bertumbuh hanyalah iman, sehingga dia menjadi kuat membawa kita pada rancangan Tuhan yang indah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, jangan izinkan yang lain bertumbuh. Pastikan firman yang bertumbuh yang akan membawa kita pada rancangan Tuhan yang indah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir yang mesti berdiri di depan yang keempat, tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Sama-sama bilang sama saya, tanah yang subur. Kita lihat saudara, Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai yang nanti kita loncat ayat yang ke-23 saudara. Sama-sama kita baca ayat 4 dan 23. Yang sudah di sana boleh ayat 8 dan 23. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang lalu berbuah, dan ada yang 30 kali lipat. Ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya percaya saudara sudah memahami konsep tanah yang subur. Jadi ketika benih firman itu ditabur, benih firman bertumbuh, berakar dan berbuah lebat dalam hati setiap orang yang punya hati tanah yang subur. Tapi tadi pagi Tuhan kasih hikmat saya saudara tentang hal ini, saudara, adalah begini. Ada banyak orang sebenarnya dilahirkan bertumbuh dengan sikap hati tanah yang subur, saudara. Tetapi dalam perjalanan kehidupannya, karena keadaan, karena kekecewaan, karena tindakan orang lain, hatinya yang tadinya subur berubah menjadi hati yang keras. Ada banyak orang dulunya ketika dengar firman, haleluya, praise the Lord. Yes. Tapi ketika dia dikecewakan oleh pengerja gereja, sesama orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, setiap ke gereja sih, tapi ngapain gue dengerin depan? Sampai ini pendeta lagi berdoa begini, semua pendeta sama aja. Hatinya terlalu menjadi hati yang keras. Ada orang dulu, firman itu ketika masuk bertumbuh, tapi ketika dikecewakan langsung berubah jadi keras. Ada yang pernah dikecewakan sama orang Kristen, boleh katakan? Oh, saya lupa pertanyaannya. Ada yang pernah mengecewakan sesama orang Kristen?
Ada yang pernah ditipu orang Kristen? Oke, ada ya. Ada yang pernah nipu orang Kristen? Terus saudara apa? Korban gak melakukan juga. Ada yang suaminya pernah diganggu pelakor Kristen? Atau di sini ada pelakor, boleh angkat tangan? Gak usah katakan deh, kode aja. Anda di mimbar kelihatan. Nanti kita doakan sama-sama. Iya. Ada banyak orang jadi kecewa. Ada orang yang saya kenal saudara, kecewa luar biasa. Tapi saya ingat satu kesaksian. Zaman dulu, 2017, 2018 kalau nggak salah ya saudara. Saya masih suka ke Manado saudara. Dan dengan segala rendah hati belum seviral sekarang saudara. Yang bilang najis silakan. Iya masih pendeta antar kota antar provinsi, belum pendeta industri saudara. Saya pelayanan ke Manado. Saya pelayanan ke Manado naik pesawat sendirian saudara ke Manado, dan saya duduk di beberapa bangku dari belakang dekat toilet saudara, dan dapatnya di tengah-tengah saudara. Dan memang waktu itu pesawat ke Manado full sekali saudara. Dan di samping saya ada seorang ibu, dia orang Jakarta tetapi dia pelayanan ke Manado. Tapi yang menarik dari ibu ini adalah dia bilang sama saya, ngobrol-ngobrol, dia bilang sama saya pelayan Tuhan. Tapi saya nggak mau pelayanan di gereja lah, saya cuma pelayan di persekutuan dua saja. Saya tertarik, saya tanya, kenapa itu? Iya, soalnya banyak pelayan gereja munafik kata Yesus. Banyak pekerja gereja munafik semua. Di depan manis, di belakang busuk kata Yesus. Apalagi pendeta-pendeta munafik, otaknya berpuluhan. Saya lihat ibu itu ngomongnya sampai urat-urat keluar saudara. Saya bisa merasakan emosi. Dia tanya sama saya, kamu profesinya apa? Darah Yesus Tuhan. Oh my God. Di situlah saya minta hikmat Tuhan, aku tidak mau berdusta Tuhan. Tapi kalau aku jawab jujur, nyawa aku terancam. Tuhan berikan aku hikmat Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, saya bilang, saya kerjaannya tolong-tolong orang. Benar dong? Benar dong? Iya kan? Nggak dusta dong? Kan saya pendeta menolong jemaat untuk semakin kuat, mendoakan jemaat, menolong jemaat untuk berdoa, menolong jemaat untuk mencari solusi ketika konseling. Jadi ya, kalau orang betul, nggak dusta saya. Saya tolong orang. Oh iya, tapi siapa itu? Ya, pokoknya bantu-bantu. Selamatkan Tuhan, selamatkan jiwa. Tapi kan itu ke Manado sudah. Saya ke Manado sudah dari 2015. Dan jemaat Iberias Manado bertumbuh dengan luar biasa sudah. Saya duduk di belakang. Kan toilet di belakang. Ada orang-orang yang saya tidak begitu kenal dengan baik, tapi melihat saya, mereka dan itu bukan cuma satu, ada banyak. Lihat. Oh Tuhan, si Win makin curiga. Kan tampang saya nggak ada tampang-tampang orang Thailand, sudah. Nggak mungkin orang tadi Saudi kan nggak mungkin. Dan satu pertanyaan muncul dari si ibu ini. Jangan-jangan kamu pendeta? Tapi pendeta kan nggak kekurangan hikmat. Saya bilang, ini kenapa bisa kecewa? Jadi saya jawab pertanyaannya dia dengan pertanyaan lagi. Udah bisa konseling orang di Johor, ayo berkata-kata dengan hikmat, mari. Dan puji Tuhan, sampai pesawat itu landing 3 jam 15 menit sudah tidak ketahuan.
Tapi kenapa saya bagi kesaksian ini saudara adalah si ibu ini dari apa yang saya dapat saudara, mungkin hatinya subur saudara. Tapi karena kebencian, kepahitan, kekecewaan merubah hati yang subur tadi jadi hati yang keras. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan keadaan, tindakan orang lain merubah hati kita saudara. Kenapa? Karena kalau hati kita berubah, kita yang paling dirugikan saudara. Makanya kita bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala waspada. Karena dari situ ada pancat kehidupan. Jangan izinkan tindakan orang lain merubah sikap hati kita. Terus hanya pandang Tuhan saja supaya kau nggak kecewa. Tetap jaga hatimu baik, tetap menjadi hati yang subur, supaya benih firman bertumbuh, kau mencapai rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekarang yang boleh meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga hatimu. Di situ ada rancangan Tuhan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah. Yang diberkati oleh Allah yang tangan, tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku, memuliakan. Firman Tuhan akan setiap kita bahwa rancangan Tuhan yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi firman-lah yang akan menuntun kita sampai pada rancangan Tuhan. Tapi firman Tuhan adalah benih yang akan berdampak ketika itu bertumbuh dan berakar di hati setiap kita. Oleh sebab itu milikilah sikap hati yang benar. Jangan keraskan hatimu. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran membunuh firman yang sementara bertumbuh. Tapi pastikan hatimu bagian tanah yang subur. Mungkin sudah berkata Pak Pendeta, tapi hati saya sadar menjadi keras karena tindakan orang. Hati saya menjadi keras karena keadaan Pak Pendeta. Kembali lembutkan hati. Minta Tuhan jamah hatimu supaya hati kembali menjadi tanah yang subur, yang akan mengalami pertumbuhan dan berbuah dan membuat kita mencapai segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Tuhan pulihkan setiap hati di tempat ini menjadi tanah yang subur yang siap menerima berkat Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa. Sambil doa di hadapan Tuhan. Ku mau sepertimu disempurnakan